Setelah obat dibuka tutupnya, setelah wadah asli obat dibuka, berapa lama obat bisa digunakan? Video ini agak panjang, mungkin silahkan di skip bagi yang belum membutuhkan, dan ataupun disimpan ya, mungkin suatu hari kamu akan membutuhkan nanti video ini. Halo, saya Petek teman, saya Petek Anda. Jadi kita akan bahas hari ini terkait nama itu BUD atau Beyond Use Date ya. Beyond Use Date adalah masa obat itu bisa digunakan setelah wadah primernya atau wadah yang bersentuhan langsung dengan obat itu dibuka. Ada 6 bentuk BUD yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sediaan padat. Sediaan padat contohnya adalah tablet, kaplet, kapsul gitu ya. Berapa lama kita bisa gunakan? Maka tergantung nanti bentuk sediaannya dan bentuk kemasannya. Yang pertama, kalau kemasan botol seperti ini, yang isi botol ini contohnya nih ya, satu botol ini isi 100, maka setelah tutupnya dibuka, maksimal ini kapsul bisa dipakai itu atau digunakan adalah 1 tahun ya, jika expired produk ini di atas tahun. Kalau ED produk ini di bawah setahun, contohnya misalnya ED-nya bulan 6, berarti ya bulan 6 2025 maksudnya ya, berarti nanti maksimal bisa digunakan ya juga kalau tanggal hari ini dibukanya maksimal bulan 6 2025 juga nantinya kan gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya sediaan tabletnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada blister ya, ada strip yang lengkap utuh seperti ini gitu, maka setiap tablet ini bisa digunakan itu sampai dengan batas maksimal ED-nya yang tertera di kemasannya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya masih utuh, masih aman ya bisa digunakan sampai batas ED-nya. Tapi beda halnya itu kan kalau bukan racikan. Kalau dia racikan beda lagi. Jadi kalau racikan, tablet itu digerus dan diracik. Mungkin contohnya seperti ini ya, ini puyer misalnya. Atau puyer ini dimasukin dalam kapsul gitu ya. Maka berapa lama bisa digunakan? Maksimal 6 bulan setelah obat ini diracik. Atau tanya juga sama petugas farmasi gitu ya, kalau mereka mungkin belum menuliskan berapa maksimal batas bisa digunakan. Karena bisa jadi obat yang diracik ini nih, sebelum diracik tablet-tablet itu ED-nya udah di bawah 6 bulan. Jadi nanti BUD-nya juga akan mengikuti ED obat tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah sediaan semi padat. Sediaan semi padat misalnya kayak salep, krim, gel gitu ya. Maka berapa lama bisa digunakan? Seperti ini. Dan kalau sudah dibuka tutupnya kayak gini, maka bisa digunakan maksimal 1 tahun. Kalau ED produk di atas tahun. Kalau ED produk di bawah tahun ya mengikuti ED juga ya. Nah, tapi beda halnya kalau salep diracik. Jadi kalau ada racikan salep tuh, maka berapa lama bisa digunakan? Maksimal 30 hari setelah salep itu diracik bisa digunakan. Yang ketiga adalah sediaan oral cair. Jadi oral cair misalnya tuh kayak sirup, suspensi gitu ya. Maka berapa lama bisa digunakan? Jadi nanti ada 3 kita bagi kategorinya. Yang pertama kalau dia antibiotik, contohnya dilarutkan dalam air, atau serbuk tapi dilarut dalam air kayak antibiotik misalnya, maka maksimal itu dia 7 hari, 5 hari tergantung dengan dari obat tersebut ya. Biasa dicantumkan seperti ini sih di kemasannya. Tapi kalau misalnya dia tuh yang enggak dilarutkan, contohnya misalnya kayak sirup ya yang langsung kita konsumsi, kalau bahan dasarnya air maka maksimal 35 hari. Tapi kalau bahan dasar bukan air atau non air 90 hari alias 3 bulan gitu. Ada juga nih contoh yang pembawanya itu minyak misalnya kayak Prof D3 bisa sampai 10 bulan. Jadi tergantung daripada masing-masing sediaan juga. Dan biasanya akan dicantumkan juga pada kemasan seperti ini gitu ya, berapa lama bisa digunakan. Nah, kalau misalnya tidak dicantumkan, maka silahkan ikutin BUD yang normal tadi ya. Kalau sirup ya amannya sih 35 hari kalau kita nggak tahu itu bahan pembawanya apa. Yang keempat itu sediaan cair. Jadi sediaan cair yang bukan oral ya. Kayak misalnya kita punya wadah cairan gitu ya, tapi dia 5 liter misalnya, kemudian kita repacking jadi kemasan-kemasan yang kecil atau ke dalam wadah-wadah yang kecil. Maka berapa lama bisa digunakan? Itu bisa digunakan maksimal 1 tahun ya. Kalau ED-nya di atas tahun produknya, kalau ED di bawah produknya setahun, maka ya mengikuti ED produk tersebut juga nantinya. Yang kelima itu sediaan steril. Sediaan steril misalnya salep mata, tetes telinga ya, ataupun insulin gitu. Maka untuk produk tersebut itu beda. Kalau dia bentuk botol ya, dalam botol, maka maksimal 28 hari. Tapi kalau sediaan itu bentuknya itu bukan botol ya, bukan tube tapi mini dos seperti ini nih, tetes mata contohnya, maka dia kan nanti semua ini kan ada 5 tube atau dos ya. Maka masing-masing ini ya, atau 1 per dosnya ini dia maksimal bisa digunakan 3 hari atau 3 x 24 jam setelah dibuka tutup atasnya ini. Yang lainnya yang belum dibuka tutup atas ini itu masih bisa digunakan sampai dengan batas expire obat tersebut. Tapi kalau misalnya insulin itu maksimal ya, kalau udah dibuka tutupnya udah digunakan 28 hari ya, kalau itu disimpan pada suhu ruang. Keenam itu adalah kosmetik. Kalau kosmetik maksimal bisa digunakan ya, baiknya ya setelah dibuka tutupnya itu adalah 1 tahun ya. Maka untuk memudahkan berapa lama obat itu sudah kita gunakan atau sampai kapan bisa kita gunakan, jangan lupa setelah wadah atau tutupnya dibuka dituliskan ya kapan pertama dibuka, dan nantinya kita akan bisa menghitung berapa lama masih bisa digunakan obat tersebut. Itu edukasi terkait BUD ya, semoga bermanfaat edukasi ini, semoga sehat selalu.